Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arapta Malem Praten Plawi, Eskep Nurse MKep. Saya adalah salah satu dosen tetap Program Studi Profesi Nurse Stikes Medistra Indonesia. Saya menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan di Akper RSPGI Cikini pada tahun 1989 dan menyelesaikan S1 Keperawatan dan Profesi Nurse di STIK Sin Carolus pada tahun 2011. Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2015. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya dengan menggunakan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Saya mengampu mata kuliah semester ganjil dan genap, di antaranya adalah keperawatan dewasa, keperawatan kritis, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, keperawatan gawat darurat, keterampilan dasar keperawatan. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi fokus pengajaran saya, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib memiliki beban 4 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktik atau skill lab yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mata kuliah ini fokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dengan dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk berdiskusi apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Adapun pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, setelah diberi data, kasus, artikel, mahasiswa mampu 1. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan
dengan gangguan sistem keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pada klien dewasa dengan sesuai standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan belajar melalui beberapa topik proses pembelajaran dilakukan melalui kajian pakar, yaitu dengan mini lecture, contextual learning ataupun CL, belajar berdasarkan masalah atau praktikum laboratorium ataupun klinik dengan alokasi 16 minggu pertemuan. Setelah saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, saya akan menyampaikan teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan teknik DEIA atau Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan proses pembelajaran meliputi contextual learning atau case study dan small group diskusi ataupun SGD, dan terakhir pemberian skill lab dengan metode simulasi role play di laboratorium. Yang kedua, interaction. Mata kuliah yang saya ajarkan menggunakan interaksi kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika di dalam kelas ada tanya jawab saat diskusi dan presentasi makalah kasus, dan di luar kelas pada saat kegiatan praktik di laboratorium. Dan bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian saya menggunakan media sistem informasi di Stikes Medistra Indonesia, yaitu Edlink, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindakan lanjut seperti pertemuan, memuat bahan pembelajaran, penugasan video mandiri, laboratorium, tugas mandiri, atau kuis setiap pertemuan di perkuliahan. Dan yang ketiga yaitu asesmen. Cara saya menilai kepada mahasiswa yang pertama, setelah kontrak perkuliahan, memuat tata tertib, yaitu toleransi keterlambatan selama 15 menit setelah jam pembelajaran dimulai. Selanjutnya, indikator penilaiannya sikap 10%, tugas presentasi 10%, UTS 20%, UAS 20%, OSCA 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya dengan materi diabetes mellitus. Adapun materi tersebut sudah terangkum dari RPS dan berikut video micro teaching yang saya selenggarakan secara daring dengan menggunakan teknologi Zoom. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada sore hari ini kita akan
masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu dengan topik diabetes mellitus. Ya, sudah terlihat semuanya PowerPoint Ibu? Sudah, Ibu. Dan jelas suara Ibu ya, anak-anak Ibu semuanya? Dengan jelas, Ibu. Ya. Baik, salah satu endokrin itu adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresi langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran dan hasil sekresi yang disebut dengan hormon. Jadi, fungsi sistem endokrin adalah menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan dalam darah. Kemudian, fungsi selanjutnya merangsang respon terhadap stres dan cedera, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan dan perkembangan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Kemudian mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, arang, vitamin, mineral, dan air. Diabetes mellitus itu adalah di mana gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, itu yang dimaksud dengan DM. Pada orang sehat, karbohidrat dalam makanan akan diubah menjadi glukosa yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi dengan bantuan insulin. Jadi, pada orang yang terkena DM, ya, glukosa itu sulit masuk ke dalam sel karena produksi insulin yang sedikit atau bahkan tidak ada insulin. Akibatnya, kadar gula darah menjadi tinggi. Nah, itu makanya seseorang itu bisa terkena penyakit DM. Nah, apa penyebab DM itu sendiri? Nah, jadi DM itu umumnya ya disebabkan karena rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dalam sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas. Sel-sel beta inilah yang berfungsi menghasilkan insulin. Nah, insulin yaitu suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan penyimpanannya. Kemudian bahwa insulin pada pasien DM terdapat kemungkinan yaitu yang pertama adalah pankreas masih bisa memproduksi insulin tetapi dalam jumlah yang kecil sehingga tubuh masih kekurangan insulin. Yang kedua, di mana pankreas sama sekali tidak lagi menghasilkan insulin sehingga pasien harus mendapatkan terapi insulin setiap hari. Sudah tahu ya, klasifikasi DM itu ada berapa klasifikasi? Yang pertama adalah DM tipe 1, yaitu DM tipe 1 itu yaitu diabetes mellitus tergantung insulin, ya, atau sering disebut dengan insulin dependent diabetes mellitus atau sering disingkat dengan IDDM. Itu DM tipe 1. Yang kedua adalah DM tipe 2, di mana diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin atau sering disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Ya. Nah, yang ketiga yaitu diabetes mellitus gestasional atau sering disingkat dengan GDM, di mana diabetes ini yang dapat khususnya pada wanita
saat hamil. Apa manifestasi klinis pada pasien penyakit DM? Yang pertama adalah sering buang air kecil atau sering disebut dengan poliuri, ya. Yang kedua, sering haus atau sering disebut dengan polidipsi. Yang ketiga adalah sering lapar atau sering disebut dengan polipagi. Penurunan berat badan secara drastis. Kemudian cepat lelah dan merasa lemah tubuhnya dan suka mengantuk. Dan kalau dia memiliki luka, lukanya sangat lama sembuhnya dan sering juga merasakan kesemutan, mata kabur, ya. Kemudian kalau untuk laki-laki itu bisa terjadi disfungsi ereksi pada laki-laki dan pruritus vulva pada wanita. Nah, pruritus itu maksudnya gatal-gatal. Itu pada wanita, dan kalau pada laki-laki disfungsi ereksi. Nah, kemudian kalau dicek gula darah sewaktunya, di mana hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter. Itu gula darah sewaktu, di mana tidak persiapan untuk puasa, di mana sewaktu dicek gula darahnya memiliki nilai 200 mg per desiliter, ya, di atas 200 mg. Kemudian kalau dicek gula darahnya yang puasa, hasilnya kurang dari 126 mg per desiliter. Nah, itulah manifestasi klinis daripada penyakit DM. Nah, kemudian penata laksanaannya. Yang pertama harus diet, ya. Diet maksudnya rendah kalori, ya, rendah lemak, di mana dietnya 50% sampai 60% karbohidrat, 20-30% lemak, 12% sampai 30% protein. Itu. Yang kedua adalah harus olahraga, ya, harus exercise. Yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan. Maksudnya pendidikan kesehatan itu bahwa orang-orang yang sudah terdiagnosa penyakit DM itu harus dia banyak membaca ataupun mengikuti media-media tentang penyakit DM tentunya. Ya, itu maksudnya dengan pendidikan kesehatan. Kemudian mengkonsumsi obat hiperglikemi oral, ya. Kemudian harus rutin untuk memantau gula darah secara teratur. Salah satu obatnya adalah insulin, ya, untuk menurunkan kadar gula darah. Seperti yang kita ketahui bahwa insulin ini di mana fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, ya, di mana awitan dan durasi kerja insulin ada short acting insulin, ada intermediate acting insulin. Ini maksudnya cara kerjanya, ya. Ada yang dia pendek, ada yang dia menengah, dan ada yang panjang atau sering disebut dengan long acting insulin. Ya. Bagaimana dengan short acting insulin itu? Nah, itu insulin reguler atau ada kodenya R, di mana waktu awitannya setengah sampai 1 jam, puncaknya 2-3 jam. Diberikan biasanya sebelum makan. Kemudian intermediate acting insulin ini atau sering disebut dengan lente insulin atau kodenya I, itu waktu awitannya 3-4 jam. Puncaknya 4-12 jam, ini juga diberikan sesudah makan. Long acting insulin atau ultralenta insulin atau kodenya dengan UR, yaitu awitannya 6-8 jam, puncaknya 12 sampai dengan 16 jam. Paham ya adik-adik semuanya? Boleh kita lanjut? Oke. Boleh, Ibu. Biar semangat semuanya supaya tidak ngantuk. Nah, tadi kita sudah bahas nih bahwa ada manifestasi klinis daripada penyakit DM, ya. Tadi ada salah satunya adalah poliuri. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan poliuri?
Saya Ibu izin menjawab Ibu. Ya, silakan Neneng. Poliuria adalah suatu kondisi kepada seseorang yang sering buang air kecil Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Neng. Bahwa poliuri itu di mana sering buang air kecil. Kemudian tadi ada polidipsi. Silakan, siapa yang bisa spontanitas? Saya Ibu. Ya, silakan Cahya Widya. Saya ingin menjawab Ibu, polidipsi itu bisa dikatakan istilah medis dari kondisi haus berlebihan Ibu. Oke, jadi polidipsi itu di mana sering haus ya. Oke, adik-adik semuanya tahu di mana tempat injeksi insulin ataupun lokasi insulin atau rute insulin yang kita akan berikan pada pasien-pasien yang sudah menderita penyakit DM. Yang pertama ada di gambar ya. Yang kita berikan tempat injeksi insulin itu salah satunya adalah di bagian abdomen ya. Di bagian abdomen atau ini sering diberikan oleh dokter menginstruksikan diberikan di bagian abdomen karena di bagian abdomen ini reaksi insulin itu cepat, absorpsinya sangat cepat. Nah, itu ya. Kemudian di bagian lengan atau di daerah deltoid, boleh di lengan kiri dan kanan. Kemudian di daerah paha, ya, bagian depan, ya. Ini absorpsinya lambat, ya. Tapi boleh diberikan, rute ini boleh diberikan. Kemudian boleh dibokong, ya. Dibokong, kemudian boleh dipinggul, ya. Kemudian boleh di daerah mana ini? Oke, pinggul di bagian paha, ya. Ini tadi ini paha depan, ini boleh di paha samping, ya. Harus adik-adik pahami, ya, kadar gula darah. Bahwa di sini yang dikatakan yang bukan DM dan belum pasti DM dan yang sudah DM, di mana hasil gula darahnya di batasan mana. Nah, kadar gula darah sewaktu kalau diambil darahnya dari plasma pena, kalau hasilnya kurang dari 110 mg per desiliter, itu belum dikatakan DM. Dan belum pasti DM kalau gula darahnya juga 110 sampai 199. Tapi kalau sudah hasil gula darah sewaktunya sudah lebih dari 200 mg per desiliter, itu sudah dikatakan diabetes mellitus. Nah, kalau darah kapiler, ya, itu kurang dari 90, itu masih bagus, itu belum dikatakan DM, dan dikatakan DM apabila lebih dari 200. Jadi kalau untuk daerah kapiler itu belum pasti kalau nilainya di antara 90 sampai 199. Kalau kadar gula darah puasa, di mana plasma penanya kurang dari 110, ya, itu belum dikatakan DM. Dikatakan DM kalau dia sudah puasa 10 sampai 12 jam, kemudian dicek gula darahnya, hasilnya 100 di atas 126 mg per desiliter, itu sudah dikatakan DM. Apa yang akan terjadi komplikasi apabila DM itu diabaikan? Diagnosa DM akan terjadi komplikasi akut. Yang pertama bisa hipoglikemi, kemudian bisa terjadi ketoasidosis diabetik di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga bisa HONK ataupun hyperosmolar non-ketotik. Jadi apa pemeriksaan pada pasien DM tentunya? Ini harus adik-adik semuanya tahu. Yang pertama adalah pemeriksaan gula darah atau sering disebut dengan HbA1c. Nah, kemudian cek hematologi rutin, pemeriksaan urin,
kemudian tes glukosa terganggu atau TGT. Itu pemeriksaannya. Dia tadi semuanya materi yang sudah kita bahas pada hari ini tentang penyakit diabetes. Nah, jadi sebelum kita akhiri ya, Ibu tanya tentunya ya kepada adik-adik ya, sejauh mana sih adik-adik semuanya sudah paham dan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, oke. Untuk Eka, tadi ada manifestasi daripada penyakit DM itu. Apa saja tadi, Eka? Saya izin menjawab ya, Ibu. Apa saja deh? Untuk manifestasi klinisnya ada poliuri, polidipsi, polipagia, penurunan berat badan secara drastis, dan cepat lelah, dan suka mengantuk, Ibu. Oke, terima kasih Eka. Sampai di sini Ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan praktik demonstrasi di laboratorium untuk pemberian injeksi insulin pada pasien DM. Ya. Baik. Selamat sore semuanya. Demikian penyampaian dan pemaparan video micro teaching dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam sejahtera.